Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil karim la nabiyya ba'da amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat zuhur yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini berkat izinnya jualah kita dapat sama-sama hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat zuhur berjamaah. Ketahuilah Bapak Ibu, ketika Allah memudahkan urusan kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid, maka syukurilah karena itu nikmat yang sangat besar. Saya katakan nikmat sangat besar karena nikmat ini tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin. Saya katakan sekali lagi, nikmat sholat berjamaah ini tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin. Sebagaimana nikmat Islam tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Buktinya di luar sana berapa banyak kaum muslimin yang sehat fisiknya, sehat akalnya, lapang waktunya, dimudahkan urusan, diberi rezeki yang banyak dari tadi pagi. Ketika suara azan menggema tetap saja hatinya tidak terpanggil. Berat sekali langkahnya menuju ke masjid. Seakan-akan jalan menuju ke masjid itu tidak tampak bagi dia. Atau seakan-akan telinganya tidak mendengar suara azan. Atau barangkali sebagian dari mereka mengatakan bahwa belum ada panggilan. Padahal Allah sudah memanggilnya lewat suara azan. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Panggilan mana lagi yang ingin dia jadikan alasan? Bukankah itu panggilan dari Allah? Kita patut bersyukur karena yang memanggil itu suara azan itu dikumandangkan muazzin manusia. Kita tidak bisa bayangkan kalau yang mengandangkan azan itu malaikat Jibril. Lalu Allah katakan, wahai Jibril, kumandangkan azan, sampaikan suaramu ke telinga-telinga manusia. Pasti sampai. Ada riwayat yang menyebutkan, kata Jibril dalam sebuah hadisnya, hadis Jibril namanya, dihalalkan bagiku menceritakan kepada kalian, kata Nabi Muhammad, tentang hadis Jibril, bahwa malaikat pemikul aras saja, itu anak buahnya malaikat Jibril, kepalanya menjunjung aras, kakinya mencengkeram bumi, saking besarnya. Nah bayangkan malaikat sebesar itu kalau dia mengumandangkan azan, maka pasti sampai suaranya ke telinga manusia. Nah, apakah harus menunggu malaikat yang azan dulu baru kita datang ke masjid? Atau Allah katakan, wahai malaikat maut, berdirilah kalian di samping manusia. Siapa yang tidak ke masjid ketika suara azan dikumandangkan, main domino dia patahkan tangannya. Merokok dia di luar tuh bakar ususnya. Nonton televisi dia congkel biji matanya. Asik berkeliaran sana kemari patahkan kakinya. Baring-baring dia tidur-tiduran cabut nyawanya. Apa nunggu mati seperti itu dulu? Maka bapak-bapak saudara yang mendengarkan kajian kami dari masjid ini, kami sekedar mengajak dan menghimbau. Karena agama ini sudah mengajak kita sejak 14 abad yang lalu. Penuhilah saf-saf masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu tanda dari seseorang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Baik, salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya ingin bercerita tentang kisah perang Badar.
perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin sejak mereka hijrah ke Madinah. Dan ini perang pertama melawan orang-orang kufar. Karena kisah ini berkaitan dengan perjuangan para sahabat. Kalau kemarin kita sudah cerita tentang Abu Bakar, kemudian tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kita lihat bagaimana matinya Abu Jahal, pembangkang atau Fir'aunnya umat ini, dan matinya Abu Lahab. Bagaimana kematian mereka di lembah Badar atau di Mekah, tempat tinggalnya Abu Lahab, seorang pengecut yang memiliki harta banyak, hanya bisa menghasut orang tapi tidak bisa terjun ke medan perang. Asal mula terjadinya perang Badar, dan ini perang yang pertama di tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah dan kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah lebih kurang 2 tahun. Jumlah kaum muslimin ketika itu yang dari Mekah baru 317 orang, laki-lakinya, yang perempuan sekitar 80-an. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sampai kabar kepada Rasulullah bahwa kafilah dagang yang dipimpin oleh pimpinan orang Quraisy, ya, pemimpinnya orang Quraisy, berdagang dari negeri Syam, pulang dari Syam ingin ke Mekah, dan jalan ketika itu satu-satunya jalan dari Syam menuju ke Mekah itu harus melewati Madinah. Dan itu yang menyebabkan kaum muslimin di Madinah mengetahui bahwa pimpinan orang-orang kafir ini namanya Abu Sufyan, meskipun nanti akhirnya Abu Sufyan ini masuk Islam dan dia menjadi mertua Rasulullah, mertuanya Rasulullah, karena anaknya Habibah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, rombongan Abu Sufyan bin Al-Harb ini lebih kurang 40 orang. Budaknya sekitar 40 orang. 40 ditambah beliau satu, jumlah 41. Tetapi pasukannya adalah pasukan pedagang, bukan pasukan perang. Ketika mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad mengikutinya dari belakang dengan jumlah lebih kurang 317 orang, maka dikira bahwa Nabi Muhammad ini akan merampok mereka. Dan mereka tahu kalaupun itu terjadi, wajar saja, karena harta kaum muslimin yang tinggal di Mekah sudah mereka ambil semuanya. Dan itu dirampas oleh mereka karena tidak setujunya mereka terhadap orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad masuk agama Islam. Maka seluruh harta yang ditinggalkan diambil dan dirampas. Abu Sufyan sebagai kepala suku mengutus seorang budaknya agar pulang dahulu ke Mekah minta bantuan kepada Abu Jahal, sehingga kalau nanti terjadi peperangan maka kaum muslimin akan berhadapan dengan orang kufar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Abu Jahal menyambut baik pesan ini. Dikirimlah 1.100 pasukan. 1.100 pasukan akhirnya datang dan berangkat ke lembah Badar. Begitu sampai di Badar, ternyata kaum muslimin tidak berjumpa dengan Abu Sufyan, karena Abu Sufyan berjalan memutar dari selatan ke utara, sehingga kaum muslimin tertipu. Tetapi kaum muslimin justru bertemu dengan Abu Jahal dengan 1.100 pasukannya, sehingga terjadilah saling pandang. Para sahabat sudah mulai khawatir karena jumlah mereka 313 orang atau 317 orang itu tidak dalam kondisi dipersenjatai. Tidak ada senjata, karena Rasulullah melarang mereka membawa senjata. Yang ada hanya kuda perang 2 ekor. Kemudian hanya beberapa bilah pedang. Tombak tidak ada, panah tidak ada, dan busur panah juga tidak ada. Mereka tidak dipersenjatai. Sementara orang kufar mereka dipersenjatai. Nah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, sudah melaksanakan sholat, memohon agar Allah memberikan pertolongan. Singkat cerita, terjadilah pertempuran yang dahsyat. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikatnya yang disebut dengan Jundullah, malaikat-malaikat yang menjadi tentara Allah. Jumlah pasukan tentara Allah itu 10.000 orang. Bagaimana riwayatnya? Rasulullah SAW berdoa, tiba-tiba datang malaikat Jibril mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk membantu kaum muslimin. Berapa orang pasukan yang kau bawa wahai Jibril? 1.000. Akhirnya Rasulullah SAW melanjutkan doanya, ya Allah, jika hari ini engkau tidak menolongku dan menolong kaum muslimin, niscaya tidak akan ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah
karena kamilah as-sabiqunal awwalun. Orang-orang muslim yang generasi pertama 317 orang itu semuanya berada di lembah Badar ini. Dan kalau semuanya mati, tidak akan ada lagi orang yang menyebarkan Islam. Lalu terdengar lagi ucapan salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa? Allah telah mengirimkan bantuan 2000 lagi malaikat yang lengkap dengan pakaian perang. Berarti jumlahnya sudah 3000. Kemudian Rasulullah SAW seakan tidak puas, dia ulang lagi doanya kepada Allah sehingga terdengar lagi ucapan salam dari Jibril. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa? Allah mengirimkan 3000 lagi bantuan ya Rasulullah. Apakah belum cukup? Rasulullah SAW melanjutkan doanya kembali sampai terdengar salam yang keempat. Jibril berkata, ya Muhammad, Allah mengirim kembali 4000 pasukan. Berarti sudah ada 10.000 pasukan yang akan menolong kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW menyudahi doanya. Kemudian dia berkata kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah mulai ketakutan. Wahai Rasulullah, engkau terus berdoa sementara musuh-musuh Allah sudah mulai maju. Aku khawatir kita tidak dalam kondisi siap berperang sementara mereka sudah dipersenjatai. Kalau kita tidak bersiap-siap, kita akan kalah. Kita akan mati sia-sia. Kata Rasulullah, Allah telah menolong kita. Dia sudah mengirimkan 10.000 bala tentaranya, jundullah. Maka diperlihatkan kepada Abu Bakar, lihatlah awan-awan putih itu wahai Abu Bakar. Sesungguhnya mereka adalah pasukan bala tentara dari golongan malaikat. Maka ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar membuat barisan 317 orang itu dalam satu barisan, lalu mengumpulkan mereka berhadap-hadapan dengan orang kufar, maka Rasulullah mengatakan, maju, perangi mereka. Kalau kalian mati syahid maka surga jaminannya. Tapi kalau kalian menang, inilah harga diri kaum muslimin dan tegakkan agama Allah di muka bumi yang luas ini. Bapak Ibu yang berbahagia, maka sebelum kaum muslimin maju ke medan perang, para malaikat dalam bentuk awan tadi sudah terbang mendahului mereka. Apa yang terjadi? Orang-orang kufar yang mengejar kaum muslimin belum sampai ke tempat kaum muslimin. Setiap mereka yang mengangkat pedang dengan tangan kanannya, tiba-tiba tangan itu putus ke bawah, putus karena malaikat sudah memancung lengannya sehingga putus dan pedangnya jatuh ke bawah. Adapun orang yang ingin memanah dengan anak panahnya, belum sempat dia menembakkan atau melepaskan anak panahnya, tiba-tiba busur panahnya patah atau lengannya patah atau kepalanya putus dan terbang ke belakang. Di antara kuda-kuda mereka ada yang putus kakinya lalu terjerembab jungkir balik ke depan. 70 orang akhirnya orang-orang kufar ini mati sia-sia. Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin tidak menyentuh mereka. Akhirnya orang kufar ini berkata, sungguh demi Allah yang kita lawan ini bukan Muhammad dan kaum muslimin, yang kita lawan ini hantu. Maka mereka pun kabur pulang ke Mekah. 10.000 pasukan ini akhirnya balik ke Mekah dengan meninggalkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Tahukah Bapak Ibu yang berbahagia, setiap orang dari kaum muslimin yang tadi berangkat berperang berjalan kaki karena hanya 2 kuda milik kaum muslimin, begitu mereka pulang, bukan hanya kuda tapi unta menjadi milik mereka sebagai harta rampasan perang. Unta, harta rampasan yang sangat banyak, kambing, domba dan yang sebagainya. Dan ini perang hanya berjalan dalam waktu 2 jam saja. Kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Ada kematian yang tragis. 2 orang anak muda berusia 17 tahun bertanya, siapa yang paling suka mencela engkau ya Rasulullah? Dia katakan Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal? Tunjukkan aku wahai paman. Maka ditunjukkan, itu dia. Dikejarnya Abu Jahal itu sampai keduanya bisa menebas leher Abu Jahal. Begitu Abu Jahal mati dan selesai peperangan, maka Rasulullah SAW mengatakan sebelum perang, di sini nanti kepala Abu Jahal akan putus, di sini nanti kepala Al-Mughirah akan putus. Maka melihatlah ketika selesai perang, orang-orang mencari di mana Abu Jahal, dan benar di tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah ditemukan kepala Abu Jahal. Abu Jahal masih terbaring, tapi saat kaum muslimin ingin mendekatinya, salah seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memenggal kepalanya, dipenggal kepala Abu Jahal, lalu Abu Jahal ini kepalanya diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian menjambak rambutnya, lalu berkata, "Zuk alaika ya Abu Jahal." Rasakan olehmu wahai Abu Jahal, engkau yang selama ini mengingkari azab kubur, maka mulai hari ini engkau akan kulemparkan ke sumur Badar ini dan rasakanlah azab kuburnya.
Dan itulah kematian Abu Jahal, ditimbun, dikubur bersama 70 orang kafirnya di lembah sumur Badar. Akhirnya orang-orang yang pulang berkumpul di rumah Abu Lahab. Di rumah Abu Lahab kemudian mengumpulkan seluruh orang-orang kufar. Marah karena dia sudah menghabiskan harta yang sangat banyak. 1.100 orang kalian yang kupersenjatai, sementara melawan 317 orang, bagaimana mungkin kalian bisa kalah? Ini perkataan Abu Lahab. Maka di antara mereka berkata, kami tidak melawan Muhammad, yang kami lawan itu adalah hantu. Kami tidak melihatnya, tiba-tiba kepala kami putus, kuda-kuda kami tiba-tiba kakinya putus, tangan dan lengan sahabat-sahabat kami tiba-tiba putus, sebagian kami mati sia-sia. Mendengar ini, seorang budak di bawah, budaknya Abbas, paman Rasulullah, berteriak, demi Allah, kalau yang kalian ceritakan itu benar, maka sungguh itu adalah namus malaikat Jibril yang menolong Muhammad. Maka benarlah Muhammad itu seorang Rasul. Turunlah Abu Jahal, dicarinya suara itu karena dia tahu itu suara budaknya. Maka ditamparnya budak tadi. Tapi begitu dia menamparnya, tiba-tiba istri Abbas ini memukul kepala Abu Lahab tepat di atas kepalanya, sehingga muncullah bisul. Bisul itu membengkak kemudian pecah, mengeluarkan nanah selama 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari 7 malam, akhirnya semua orang membencinya karena bau busuk yang menyengat di rumahnya. Rumah Abu Lahab tidak bisa didekati karena saking busuknya. Begitu dia mati di hari yang ke-7, orang ingin menguburnya tidak berani masuk ke rumah, dicuas dengan kayu, dijatuhkan ke tangga rumah. Begitu sampai di tangga rumah, sudah dibuat orang kubur di sana, lalu ditimbun di situ. Sampai hari ini konon Bapak Ibu yang mungkin pernah haji atau umrah di Mekah itu, kalau bertanya tentang di mana kubur Abu Lahab, maka dari jarak 500 meter itu masih tercium bau busuk dari kuburnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah azab yang diberikan oleh Allah terhadap para pembangkangnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan hati kita untuk istiqomah di atas agamanya yang hak ini, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.